menjadi abu. Di sini mau dengar ada di sini. Abunya putih bagaikan susu. Selamat datang Bapak Ibu yang cakep. Tetap semangat, jangan lesu dong narasumber yang semangat. Zodiaknya Virgo. Biasanya orang Virgo romantis. Dari tadi dari ujung saya udah lihat-lihat, iya sih kayaknya romantis bener. Lahirnya itu di Kebumen. Ini contekannya tebal banget ya. 31 Agustus 1970. Cilegon ya? Oh, berarti Bapak nggak ngantuk. Saya sengaja. Kemudian ya, lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Pancasila. Lalu lulus juga Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kemudian pasca sarjana Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Berarti selain romantis, pinter juga. Terus dari tahun 1998 sampai 2005 branch manager Toyota Tangerang. Aduh, tahu gitu saya kenalnya baru sekarang. Tahu gitu pas di Toyota minta harga khusus gitu kan ya. Kemudian branch manager Tunas Toyota Cilegon. Dan terpaksa tahun 2021 beliau resign jadi branch manager Toyota karena harus atau dipercaya menjadi wali kota Cilegon. Mana wali kota Cilegon? Mana? Masyarakat Cilegon mana? Aduh, coba yang di luar semua masuk coba. Ya, kayak masih ada 3.000 lagi tuh di luar sana ya. Apa gitu? Berikan applause yang luar biasa. Hati-hati, Agustia, Mangga. Silakan Bapak. Bapak Wali Kota Cilegon. Ini luar biasa deh. Dalam hal penghargaan WTP, WTP ya, wajar tanpa pengecualian, laporan keuangan pemerintah daerah LKPD 9 kali, 4 kali atau 3 kali lagi jadi selosin ya, kan ini udah setengah losin lebih ya, dan bertekad tahun ini harus dapat plakat silver ya kan Pak ya. Kalau mau dapat plakat silver harus 10 kali kan Pak. Oh iya. Oh, setelah silver jadi plakat emas. Nah, satu lagi prestasinya ini luar biasa. Cilegon berhasil menjadi universal health coverage. Wow. Coba dong, ini nggak gampang loh. Universal health coverage itu tidak mudah. Nanti kita dengar bagaimana sharing dari beliau. Bapak dan Ibu sekalian berbahagia, para dokter yang tentunya saya sangat hormati. Tadi background saya pernah di dunia marketing ya. Saya bisa nyalon wali kota karena memang peduli terhadap pendidikan di Kota Cilegon. Karena di Cilegon ada 150 SD negeri, SMP negeri cuma ada 11, nggak tertampung. Bahkan di kecamatan masih ada yang tidak ada SMP negeri. Alhamdulillah 13 tahun berjuang, baru jadi kemarin dalam waktu 4 bulan sudah kita ada. Sekarang tambahan 4 SMP negeri, SMP 12, 13, 14, 15. Nah, kalau kebijakan yang dibicarakan mengenai UHC, selain UHC kita lagi membina yang namanya SDM Kota Cilegon. Kami memberikan beasiswa 5.000 orang ya, 1.000 orang per tahun kali 8 semester kali 3 juta rupiah di universitas negeri maupun swasta, seprovinsi Banten swastanya. Tapi kalau negerinya di seluruh Indonesia. Harapan kami orang Banten akan memenuhi Jakarta. Insya Allah nanti ke depan banyak orang-orang Banten
dan yang berhasil. Pada saat kami menjabat menjadi wali kota di Cilegon, kami memantau yang namanya UHC, Universal Health Coverage, itu baru mencapai 82%. Maka kami terbang ke Bantaeng, karena di Bantaeng ini rumah sakitnya 8 lantai, PAD-nya kecil, tapi UHC-nya di atas 95. Maka kami menuntut ilmu di Bantaeng. Ada dalam istilah kami adalah ATM, amati, tiru, modifikasi. Pada saat terus kemudian kami sampai lagi di Cilegon, kami diberikan kesempatan untuk memilih. Pada saat itu adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Cilegon, ya, jadi lagi masih convening lah gitu ya. Dan dari 3 itu ternyata yang bicara tentang UHC hanya Dokter Gigi Ratih. Kayaknya nggak bisa dapat ya. Nah, karena beliau katakanlah bicara mengenai UHC, maka connect, orang bilang apa ya? Bukan cinta, tapi connect gitu ya. Nggak jatuh cinta kan Pak? Nah, alhamdulillah langkah yang kami lakukan adalah bahwa untuk membangun Cilegon itu tidak bisa, karena Cilegon itu bukan punya aku, bukan punya kamu, tapi punya kita semuanya. Makanya kita lakukan adalah kita mengundang seluruh industri yang ada di kota Cilegon agar supaya mereka bisa terlibat. Itu yang pertama kami lakukan. Karena kami pada saat itu tidak memiliki khusus uang untuk APBD. Dan ternyata kalau kita melakukan segala sesuatunya dengan ikhlas dan kita memberikan bukti kepada mereka, alhamdulillah mereka banyak yang nyumbang. Dokter, mereka nyumbang, kemudian kita minta ke provinsi juga, waktu itu juga dari provinsi juga bantu, termasuk rumah sakit Hermina yang akan kita resmikan, dia membantu dulu 1.000, kan lumayan ya. 1,5 tahun kami berjuang, alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang tadinya UHC kami 85% naik menjadi 96,81%. Kemudian kami berjuang lagi naik menjadi 97,71%, dan alhamdulillah hari ini sudah 98,09%. Jadi 1, sekian lagi 100%. Iya, insya Allah. Iya. Ya, ini kan sebagai promosi agar supaya nanti kabupaten kota lain yang belum ada UHC itu juga bisa ngikutin. Kita ingin melakukan yang terbaik untuk masyarakat yang kita cintai. Maka kita pengen program-program bisa terrealisasi dengan baik, terutama kesehatan. Karena pemerintah Kota Cilegon, insya Allah tahun 2024 akan terbangun rumah sakit dengan 5 lantai dengan segala fasilitas yang tentunya juga jauh lebih baik daripada swasta yang ada di sana. Nah, ini juga apa namanya keinginan kita, karena pelayanan kesehatan merupakan pelayanan dasar yang harus kita sampaikan. Oke, apa lagi? Nah, Bapak itu punya paparan. Ada yang mau disampaikan, Bapak Ibu? Mangga, Asror, asisten Solo. Paparannya banyak kan, udah ngoceh-ngoceh aja deh. Oh, ada yang ngoceh. Kalau emang mau ngoceh, kebetulan Pak. Saya baca paparan Bapak. Ini kan paparan Bapak. Nah, ada indikator makro Kota Cilegon 20-22. Saya tertarik dengan tingkat pengangguran terbuka. Ternyata luar biasa penurunannya dari 2020 sampai 2022. Tingkat kemiskinan juga demikian, menurun dari 2020 sampai 2022. Lah ya, padahal 2020 itu kan pandemi ya Pak, semuanya lockdown, banyak perusahaan yang bangkrut, banyak sektor usaha dari kecil sampai besar juga kolaps. Kenapa Bapak bisa mengurangi tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan? Gimana tuh Pak strateginya? Ya, yang pertama saya perlu jelaskan, bagi saya tidak ada yang tidak mungkin jika kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dan tidak ada kata sulit jika kita mau, pasti kita bisa. Karena dunia ini memungkinkan apa-apa yang tidak mungkin terjadi, mungkin saja terjadi. Ya, buktinya hari ini saya bicara dengan kapasitas sebagai wali kota, padahal saya dulu sebagai seorang salesman. Nah, yang kami lakukan betul, Cilegon ini perlu diketahui bahwa
luas kami 162,5 km persegi. Penduduk kami per hari ini adalah 13.000 ya, jadi artinya seperti itu 460.013 ya gitu ya. Terus kemudian Cilegon ini terdiri dari 250 industri, 109 PMA ada di dalamnya. Pinggiran pantai Cilegon dipenuhi oleh industri-industri besar, 49,5% adalah kimia dasar. Makanya kita di Cilegon ini takut cuma 3 hal. Yang pertama adalah bencana industri, kedua bencana alam, yang ketiga adalah bencana alam yang mengakibatkan bencana industri. Nah, daripada itu pada saat saya melihat, aneh bagi saya, industri 25.000 dengan penduduk tersedikit, kok Cilegon penganggurannya peringkat ke-7. Pada saat kami menjabat, kami diwarisi 12,69% atau sebanyak 25.976. Bagaimana solusi yang kami lakukan? Kami mengumpulkan seluruh HRD pada saat itu. 2 kali kami rapat dengan HRD, bahwa saya bilang kami akan mengeluarkan surat edaran untuk tentang pemagangan. Dan ini paling penting, mohon maaf ini, paling penting adalah kalau mereka bisa menerima pemagangan, skill yang kita dapat, dan kalau mereka ibaratnya menerima dengan pemagangan selama 3-6 bulan, mereka bisa melihat kualitas anak ini benar atau tidak ingin bekerja. Kalau diterima dulu, rata-rata setelah bekerja mereka males, betul kan? Sehingga turnover karyawannya terlalu tinggi. Nah, mereka sepakat pada saat itu. Industri yang besar kita targetkan minimal 10. Industri yang kecil kita targetkan 5. Kemudian UMKM kita tingkatkan. UMKM kita tingkatkan, kita memberikan bantuan yaitu tahap perintisan dengan 1 sampai dengan 3 juta dengan bunga 0%, 3 sampai dengan 5 juta dengan tahap penguatan dengan bunga 0%. Nah, kemudian apa lagi? Nah, kita melakukan yang namanya sertifikasi halal dan yang lainnya. Alhamdulillah, kalau bicara mengenai pengangguran, nah sekarang kita lagi maintenance ya. Bagaimana tadi saya bilang, saya belum pernah ketemu orang Cilegon populis secara nasional. Apakah jadi menteri, dari dirjen, jadi macam lah, dari Jakarta gitu, saya sulit banget. Maka kita bikin yang namanya beasiswa full sarjana. Full sarjana. Di universitas mana aja tuh Pak? Nah, full sarjana ini tujuannya adalah membangun SDM. Ini akan terlihat 15-20 tahun yang akan datang. Oke. Ya, kami targetkan 1.000 orang per tahun. Tahun 2021 kami targetkan dan kami realisasikan 523. 2022 kami targetkan dan kami realisasikan 1.208. Tahun ini kami targetkan 1.369 sehingga bisa mencapai angka 5.000. Syarat yang pertama adalah 3-5 tahun di kota Cilegon. Syarat yang kedua adalah keluarga yang tidak mampu, miskin, dan keluarga yang mampu tapi dia berprestasi. Syarat yang ketiga adalah 3 angkatan. Dia lulus 2023, 2022 masih nganggur, 2021 masih nganggur, dorong mereka untuk ikut SBMPTN. Kalau mereka lulus di seluruh universitas negeri se-Indonesia, kita akan bayarin. Kalau mereka tidak lulus bagaimana? Kita sudah MOU dengan 19 universitas swasta se-provinsi Banten sehingga tidak ada alasan orang Cilegon tidak boleh lagi. Syarat yang keempat adalah IPK-nya harus 3. Jadi setiap semester dia harus masukin ke dinding IPK-nya 3. IPK-nya 3. Kalau nggak 3 langsung kita coret. Nah, harapan kami mudah-mudahan nanti ke depan banyak orang-orang Cilegon yang mau secara nasional. Itu harapannya. Nah, kalau bicara mengenai kemiskinan, nah ini buat saya juga sedih. Cilegon itu secara PDRB kota terkaya nomor 4 se-Indonesia. Dengan sumber daya alamnya ya. Bukan sumber daya alamnya, PDRB itu berarti dari jumlah penghasilannya dibagi dengan penduduk per kapitanya 4 terkaya se-Indonesia. Bukan saya sombong, karena di bawah kita jauh. Rajin-rajin kesimpulannya ya. Artinya secara PDRB kita itu nomor 4, nomor 1 kalau tidak salah Kediri, nomor 2 Kota, nomor 3 Jakarta, nomor 4 adalah Cilegon. Tetapi yang jadi masalah di kota Cilegon itu mengenai Gini rasio. Gini rasio adalah ketimpangan antara si kaya dengan si miskin. Yang kaya kaya banget, yang miskin
miskin banget. Gapnya panjang. Gapnya terlalu besar. Kita peringkat ke-8. Ya, termasuk pada saat kata-kata ibaratnya kemiskinan kita sudah turun dari 4,24 menjadi 3,64. Artinya saya mau kasih tahu, setahun kami menjabat dari poin 0,373 turun menjadi 0,363, sekarang menjadi 0,318, sekarang peringkat ke-5, tidak lagi peringkat ke-8. Kalau untuk kemiskinan kita nomor 2. Nah, apa yang kami lakukan? Yang pertama adalah untuk membantu itu, banyak juga orang nganggur yang jadi RT. Sehingga honorer RT di Kota Cilegon kita naikkan 1 juta rupiah per bulan honorer RT. Kemudian dana lingkungan per tahun kita berikan 100 juta per RW per tahun. Sehingga di RW sekarang lagi dibangun yang namanya posyandu Pak. Dulu posyandu kita nggak ada. Dulu posyandu kita katakanlah rusak. Sekarang dengan dana 100 juta per tahun per RW, setiap RW rata-rata bikinnya posyandu. Untuk meningkatkan pelayanan, maka seluruh ASN per tahun TPP-nya kita naikkan 5%. Ya kan? Jadi artinya agar supaya mindset mereka bahwa kami punya visi yaitu Cilegon baru itu adalah melayani bukan dilayani. Kemudian Cilegon yang modern, adaptif terhadap teknologi, dan Cilegon bermartabat, kami bisa bersaing dengan kabupaten kota lain yang ada di seluruh Indonesia. Duh, keren banget Pak. Ini saya lihat ya dari floor udah banyak yang mau tanya. Sebenarnya waktunya udah habis, tapi saya minta diperpanjang dong. Ya, ini jarang-jarang ya ada wali kota Cilegon bisa memaparkan kegiatan yang sangat luar biasa. Satu pertanyaan dari floor. Di mana solusinya untuk tenaga kesehatan biar semuanya terpadu dan paru stunting terus berkurang. Pak Wali Kota menyampaikan bahwa kami ada program di mana kami memberikan pendampingan makanan, edukasi. Jadi satu paket dalam pemberdayaan masyarakat, peningkatan pengetahuan orang tua terhadap pola asuh pada anaknya, kemudian intervensi dokter spesialis, fisioterapi, psikologi, serta pemberian makanan selama 48 hari, di mana kita memberikan 48 hari itu dalam waktu 3 bulan. Seperti itu Pak. Nama programnya Gempita Beras Merah, Gerakan Masyarakat Peduli untuk mencapai startup. Dan itu dibiayai semua sama industri. Ya, dengan kita bekerja sama industri. Dan ibu-ibunya kita kumpulkan. Akhirnya mereka itu membuat suatu kerajinan yang notabene adalah untuk kepentingan supaya mereka bisa dapat uang Pak. Peningkatan ekonomi keluarga. Terus kemudian mengenai apa itu TBA atau TBC kita TBC. Di mana kita melaksanakan gerakan tutup pintu bersama dengan kader, melakukan screening kontak erat dari pasien yang sudah terdiagnosa TBC. Lalu hasil dari suspek yang kita temukan tersebut lalu kita obati sampai dengan sembuh. Di mana kita juga ada pendampingan minum obat yang dilaksanakan oleh kader dengan masyarakat yang ada di lingkungan masing-masing. Angka MDR-nya berapa? Untuk sekota Pak. Jadi ngomong-ngomong moderatornya ganti Pak Wali nih. Ini teknis kan bukan dokter ini Pak. Ada yang mau tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ida dari SMK Islam Insan Mulia Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Mohon maaf kalau pertanyaan saya agak menyimpang, tapi menurut saya masih berhubungan. Saya pernah membaca artikel bahwa Cilegon, Bapak Wali Kota Cilegon itu mempunyai program mengelola sampah menjadi pembangkit tenaga listrik, sehingga kemudian Kota Cilegon itu pengurangan sampah. Luar biasa. Kalau di kabupaten dan kota lain sampahnya melimpah sampai kemudian terjadi longsor sampah di
Tangerang Selatan maupun menggunungnya sampah di Desa Jatiwadi Limpau yang punya Kabupaten Tangerang. Saya kira Pak Wali bisa sharing bagaimana mengelola sampah kepada semua wali kota maupun bupati di Provinsi Banten. Iya, Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. beli tanah isi sampah, beli tanah isi sampah, beli tanah isi sampah. Kapan selesainya? Maka yang kami lakukan adalah pada saat bulan April setelah kami Februari dilantik, kami memanggil PLTU. Saya bilang, apa yang kamu bisa berikan buat kami? Ayo kita bikin sesuatu yang something different. Agustus kita MOU, November kita bikin sebuah sampel produk yang disebut dengan sekarang perintah Presiden Joko Widodo adalah bentuknya adalah energi hijau. Maka yang kita bikin adalah co-firing. Co-firing itu artinya bahan bakar pendamping batubara. Ya, Desember kita sudah mulai produksi dan sangat luar biasanya lagi, saya pada tanggal 30 Juni saya dipanggil kembali. Ya, terbang semua adalah bukan APBD tapi dari biaya PLTU. 1 November kami dipanggil lagi oleh PLN, di mana PLN mengumpulkan 300 industri besar sebelum G20 pada saat itu. Saya duduk di table nomor 1, saya juga bingung nih, wah hebat juga ya. Sebelah kanan staf presiden, sebelah kiri saya direktur PLN, sebelah kiri lagi gubernur Bali, kepala direktur semuanya. Dan nama Cilegon disebut-sebut 2 kali dan kami dipanggil di atas panggung dan tanda tangan MOU tentang pabrik terbesar dan pertama kali di Indonesia dalam bentuk co-firing dalam kota Cilegon, tidak menggunakan APBD. Kami dibantu sama PLN hampir 10 miliar. Kemudian alhamdulillahirrahmanirrahim, kapasitas kita sekarang 30 ton per hari. 27 kabupaten kota datang ke Cilegon, belajar ke Cilegon. Bahkan Presiden Joko Widodo menunjuk ya salah satu staf presiden yang namanya Pak Dias Hendro Priyono berikut dengan Jakpro. Jakpro itu adalah BUMD terbesar di Jakarta untuk belajar ke Jakarta. Nah, dari 8 kabupaten kota ini berarti kurang saya 37 yang baru belajar memang pandai gelakan, jadi yang lain belum. Tapi yang dari Kalimantan dan Sulawesi semuanya udah. Samarinda udah, besok mau datang Samarinda ya. Terus kemudian yang mau datang lagi insya Allah Pak Bobi dari Medan juga mau hadir, mau datang. Dari Madiun juga mau datang. Kenapa? Karena sampah yang dihasilkan kota Cilegon ini setelah menjadi co-firing, harga 1 tonnya sama dengan harga 1 ton batu bara. Sampah jadi duit ya saudara-saudara. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, kami kemarin mendapatkan bantuan 100 miliar ya. Dengan kapasitas sekarang 200 ton per hari. Insya Allah jadi pada tahun 2024, sehingga kita akan mengklaim kota yang kekurangan sampah atau defisit sampah pada tahun atau pabrik ini sudah jadi di tahun 2024 adalah kota. Sekarang ada orang Kabupaten Serang kan sih? Ada. Kabupaten Serang ada. Alhamdulillah saya terima kasih karena Kabupaten Serang sekarang buang sampah dari Cilegon dan bayarnya 500 juta per bulan. Alhamdulillah. Sampah jadi duit. Iya Bu, sampah jadi duit. Nah, pengaruhnya apa? Tadi Bu ada connectingnya. Pengaruhnya itu bahwa sampah di kota Cilegon itu datang ke pabrik sampah di sana itu tidak bau sampah dan tidak ada lalat-lalat yang banyak lagi, sehingga ini kesehatan kita pun di sana tidak terganggu, tidak seperti dulu tidak dikelola dengan baik. Intinya itu, saya cuma mau kasih tahu di hadapan semuanya, kenapa sebagian besar daripada kita tidak mau mengerjakan hal-hal yang sulit.
takut gagal, males, apalah, banyak alasan, begitu banyak alasan. Kalau kita tidak bisa mengerjakan hal-hal yang sulit, berarti kita hanya bisa mengerjakan hal-hal yang biasa-biasa saja. Hal-hal yang biasa-biasa saja bisa dikerjakan oleh semua orang. Berarti kita adalah orang-orang pasaran. Jangan pernah bermimpi mendapatkan sesuatu yang luar biasa dengan cara kerja yang biasa. Dan yang membuat kita tidak berhasil adalah kita selalu membatasi diri kita sendiri. Maka dalam dunia marketing hanya ada dua yang saya tidak pernah tahu di dalam hidup ini. Apa itu Pak? Yang pertama tidak tahu malu, kedua tidak tahu diri. Selesai.